Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in alhamdulillah bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan takrib sebelumnya. Untuk kesempatan kali ini kita mulai dari fasun wal i'tikafu, tentang masalah i'tikaf. Sebelumnya kita kirimkan Fatihah kepada mu'alif, pada ulama-ulama, pada guru-guru kita semua. Masyayikhina wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu fasun wal i'tikafu. Fasun ay hadza fasun wal i'tikafu utawi i'tikaf iku sunnatun sunnah, kesunahan mustahabbatun yang didemeni, yang sangat disukai. Walahulan iku kedua i'tikaf syaratani utawi dua syarat. I'tikaf memiliki dua syarat. Rupane an-niyatu, niat, wal lubthu, pertama niat, wal lubthu dan berdiam diri. Yang kedua adalah berdiam diri fil masjid, ing dalam masjid, di dalam masjid. Wala yakhruju minal i'tikafi al-ma'dzur illa lihajatin. Wala yakhruju, dan tidak boleh keluar sapa wong minal i'tikafi, dari i'tikaf, al-ma'dzuri, yang dinazari. Jadi ada orang nazar i'tikaf, nah dia tidak boleh keluar. Illa li hajatin, kecuali karena illa li hajatil insani, kecuali karena ada kebutuhan manusia, ya kebutuhan manusiawi, makan atau apa, mulas atau apalah yang lainnya, kebutuhan manusiawi. Au uzrin, atau karena uzur. Uzur itu misalnya min haidin, haid, au maradin, atau sakit, atau lagi i'tikaf haidnya datang misalnya, au maradin, atau sakit, i'tikaf lama-lama masjid sakit. La yumkinu, yang tidak mungkin, apa al maqamu, la yumkinu, yang tidak mungkin, apa al muqamu, tetap berada atau berdiam diri, mukim atau berdiam diri, ma'ahu, besertane marad, sakit-sakit yang tidak bisa dibawa untuk berdiam diri di masjid. Wayabtulu, dan batal apa i'tikaf bil wad'i, kelawan wad'i, jima. Ada saja jima di dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ini menjelaskan tentang i'tikaf. I'tikaf itu hukumnya sunnah. Sunnah definisinya adalah wa huwa lughatan al-iqamatu ala syai' min khairin aw syarrin. Definisi secara bahasa itu pasti lebih luas. Jadi i'tikaf itu definisi secara bahasa adalah al-iqamah ala syai', menetap pada sesuatu, baik sesuatu itu baik apa berupa kebaikan ataupun syarrin, atau keburukan, kejelekan. Tapi kalau secara syariat ya lebih dipersempit lagi i'tikaf itu maknanya. Wa syar'an iqamatun bi masjidin, berdiam diri, menetapi di masjid, bi sifatin makhsusatin, dengan sifat-sifat atau dengan ciri-ciri atau dengan ketentuan-ketentuan yang khusus, yang tertentu.
Wal iktikafu sunnatun. Iktikaf ini hukumnya sunnah, mustahabbatun, yang memang sangat dicintai. Kapan? Ya sepanjang waktu, fi kulli waqtin. Dan ini kenapa kok ditaruh dalam apa namanya bab puasa iktikaf ini? Karena di 10 terakhir bulan Ramadan ini lebih afdol iktikaf daripada di waktu-waktu lainnya. Tapi ya tetap karena bertujuan untuk mencari Lailatul Qadar atau mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar sendiri menurut Imam Syafi'i itu ya ada di rentang tanggal 10 hari 10 terakhir bulan Ramadan. Itu menurut Imam Syafi'i letaknya Lailatul Qadar itu ya di 10 terakhir atau sepertiga terakhir bulan Ramadan. Tapi ya tafsiran-tafsiran ulama yang lain banyak tentang Lailatul Qadar. Banyak, ada yang mulai dari awal, pokoknya seluruh Lailatul Qadar itu tidak bisa ada yang menentukan, tidak ditentukan tanggal-tanggalnya. Oleh karenanya setiap malam mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan bisa mungkin saja terjadi Lailatul Qadar. Ya, akhirnya kalau semacam itu kita ya mulai dari malam tanggal 1 sampai akhir nanti puasa, ya sebisa mungkin terus menerus iktikaf, terus menerus ibadah, terus menerus ngaji, terus menerus wiridan, dan terus menerus beramal baik supaya tidak lolos Lailatul Qadarnya, bisa kita dapatkan sepenuhnya. Ya menurut Imam Syafi'i sih 10 hari terakhir dan yang bulan-bulan tanggal-tanggal hari-hari ganjil 21, 23, 25, 27, 29 itu. Dan lebih spesifik lagi ya kemungkinan ya itu tanggal-tanggal segitu 21 dan 23. Ya menurut Imam beda-beda lah versinya, pendapat ulama beda-beda, tidak sama. Ada yang tanggal 27, ada. Iktikaf ini sebuah ibadah mestinya ada syaratnya. Nah, syaratnya iktikaf itu sebagai ibadah adalah di sini hanya 2 syaratnya, yaitu niat dan diam. Ini seharusnya sebenarnya bukan syarat ya, rukun. Kalau kita bandingkan dengan ibadah yang lain itu niat itu rukun, niat dan lubsu atau berdiam diri di masjid. Terus diamnya seberapa lama? Di sini dikatakan wala yakfi fil lubsi qadrut tuma'ninah. Kalau diamnya itu masuk masjid lalu duduknya itu sebentar seperti halnya tuma'ninah sholat, itu tidak mencukupi. Wala yakfi fil lubsi qadrut tuma'ninah. Berdiam diri di masjid dengan lamanya seperti tuma'ninah itu tidak mencukupi. Tidak bisa dikatakan iktikaf. Bal az-ziyadatu alaihi bihaisu sama zalikal lubsu uqufan. Ya harus dilebihkan lamanya. Ya, dengan sekiranya orang secara uruf, secara adat kebiasaan masyarakat kita dikatakan dia sedang berada atau berdiam diri di masjid. Ya, entah 4 jam atau 10 menit atau setengah jam. Ya pokoknya sekiranya dikatakan dia berada atau berdiam diri di masjid gitu. Jadi kadarnya itu enggak seperti tumakninah. Jadi enggak terbatas waktu juga, berapa menitnya juga enggak. Pokoknya dikembalikan ke uruf, ke kebiasaan masyarakat menamai orang tersebut lubsu apa enggak itu bagaimana, berapa lama. Nah, niat sama berdiam diri ini rukunnya. Nah, syarat orang yang iktikaf, kalau syarat sholat kan, syarat orang yang sholat adalah Islam, berakal sehat, akil baligh, nah, dan yang lainnya. Terus menghadap kiblat, wudu, suci dari hadas dan najis, terus menutup aurat. Nah, itu diantara syarat-syarat sholat. Nah,
untuk iktikaf syaratnya ya sama, hampir sama. Islam jelas, Islam. Dua, harus berakal. Ketiga, harus suci dari haid dan nifas dan juga junub. Pokoknya harus suci dari hadas besar. Karena orang yang hadas besar tidak boleh berdiam diri di masjid. Maka oleh karenanya nggak sah iktikafnya orang kafir, iktikafnya orang gila karena nggak punya akal, atau iktikafnya orang yang haid karena nggak suci, wanita nifasa, dan orang-orang perempuan nifas, itu tidak boleh, tidak sah. Semisal lagi iktikaf terus ketiduran lalu bangun junub, ya sudah, mulai saat itu iktikafnya batal. Ya bisa batal, bisa selesai. Kalau batalnya iktikaf itu apa ya? Nah, kalau sholat kan ada batal, ada selesai. Sholat maghrib 3 rakaat, salam, selesai, terus bicara. Nah, kalau batal kan berarti harus mengulang lagi sholatnya. Semisal ada orang iktikaf setengah jam, berarti sudah dikatakan iktikaf, lalu tiba-tiba junub, iktikafnya sudah selesai apa batal? Iktikafnya sudah selesai apa batal? Nah, nanti ada tulisannya nih, wala yakhruju, iktikaf itu selesai kalau keluar dari masjid. Tapi kalau masih di masjid itu kemudian dia batal hadas besarnya, mengeluarkan hadas besar, haid atau nifas, atau kalau nifas enggak ya, haid atau junub misalnya di dalam masjid, atau di dalam masjid, baru setengah jam iktikaf tiba-tiba gila. Nah, itu batal kalau nggak selesai. Orang dikatakan selesai iktikaf meskipun misalnya setengah jam lalu keluar dari masjid, itu dikatakan selesai. Jadi keluar masjid itu diibaratkan salam. Inilah kalau menurut saya, keluar masjid itu diibaratkan salam dalam sholat. Dalam sholat. Terus orang yang iktikaf tapi iktikafnya adalah iktikaf nazar, ini tidak boleh keluar dari masjid. Kalau memang belum dikatakan berdiam diri di dalam masjid. Makanya begini, tadi kan iktikaf itu dikatakan berapa lama iktikaf itu? Iktikaf itu ya tergantung uruf yang berlaku. Kalau masyarakat sekitar atau urufnya 15 menit dikatakan berdiam diri di masjid, berarti ya 15 menit itulah minimal waktu dia berdiam diri di masjid, lalu boleh keluar. Tapi seandainya belum 15 menit, baru 5 menit kok dia keluar, ya batal. Karena apa? Karena dia belum dikatakan iktikaf. Nah, sama halnya orang yang nazar iktikaf, ini tidak boleh keluar sebelum waktunya, kecuali keluar karena ada hajat manusiawi, ya kayak BAB atau karena mules dan yang lainnya, atau karena uzur haid misalnya, ya batal. Nanti kalau uzurnya haid atau junub, ya batal, atau sakit, ya batal. Nanti diulang lagi iktikafnya. Itu kalau misalnya dia belum selesai iktikafnya. Ini di sini di Fathul Qorib atau di takribnya.
dalam keterangan yang lain Babul i'tikaf, ta'riful i'tikaf lughatan luzumu syai' walau syarrun. Maqala ba'dhum la yakun illa bi khair. Sama lah, bersama definisinya. Di sini ada hukum-hukum i'tikaf. Tadi kan di sini secara hukum asalnya i'tikaf itu adalah sunnah. Tapi bisa menjadi hukum yang lain. Nah, ada macam-macam hukum i'tikaf berdasarkan hukumnya. Pertama, wajib. I'tikaf itu bisa wajib hukumnya kalau dia nazar. Iza nazarhu. Saya nazar kalau nanti begini-begini nanti saya akan i'tikaf selama 3 hari berturut-turut. Ya sudah, selama 3 hari berturut-turut itu i'tikaf di masjid. Sunnah. I'tikaf yang kedua i'tikaf sunnah, ya ini i'tikaf yang aslinya, hukum asalnya itu sunnah. Ya itu masuk masjid i'tikaf biasa, hari-hari biasa, tanpa ada nazar, tanpa ada hal yang lain. Pokoknya masuk masjid berdiam diri i'tikaf sunnah. Yang ketiga i'tikaf yang makruh. Apa? Wa huwa i'tikaful mar'ah bi idzni zawjiha idza kanat min zawatil hayati ma'amil fitnah. I'tikafnya seorang perempuan yang sudah mendapat izin suaminya, sudah diizini suaminya. Pak, Mas, saya mau i'tikaf di masjid. Suaminya mengizini. Tapi ini makruh. Dengan syarat idza kanat min zawatil hayah, kalau perempuan itu perempuan yang bisa menarik perhatian, entah cantik lah, entah seksi lah, entah muda lah, entah masih perawan lah, pokoknya yang bisa menarik perhatian. Meskipun demikian nggak ada yang menggoda, ma'amil fitnah, beserta aman dari fitnah. Tidak ada laki-laki sendirian di masjid itu. Semacam itu makruh. Semacam itu makruh. Seorang perempuan, seorang istri i'tikaf sudah mendapatkan izin dari suaminya, dan istri tersebut orang yang bisa menarik perhatian orang lain, tapi ternyata kondisinya itu aman-aman saja. Daerahnya bukan daerah rawan di situ masjidnya. Sekitar masjidnya itu atau misalnya rumahnya di samping masjid ya. Nah, jadi nggak ada gangguan apapun, aman dari fitnah. Nah, itu makruh. Yang keempat, haram tapi sah. Haram tapi sah i'tikafnya. Apa itu? Ya tadi, i'tikaful mar'ati, i'tikafnya perempuan dengan izin suaminya. Biduni izni zaujiha. Pertama adalah i'tikafnya seorang istri tanpa izin suaminya. Ingat, ketika melakukan ibadah sunnah, seorang istri harus izin kepada suaminya. Puasa sunnah, i'tikaf itu ibadah sunnah, harus izin dengan suaminya. Kalau dilakukan, ya sah i'tikafnya, sah puasanya, tapi haram. Tanpa izin kok i'tikaf haram? Atau dengan izin, diizini sama suaminya, au biiznihi, tapi ma'a khaufil fitnah, tapi dia sendiri takut terjadi fitnah karena dia orangnya cantik, anak perempuan cantik, perempuan yang menarik perhatian, maka ya ini sih tidak ada cantum kata-kata cantik atau tidak, atau menarik perhatian atau tidak. Pokoknya dia dapat izin dari suaminya, terus masih ada perasaan khauful fitnah, takut ada fitnah. Nah, itu haram. Tapi sah kalau dia maksa i'tikaf.
Yang satu lagi adalah haram tapi tidak sah. Wa ma'a adami sihah, yaitu adalah iktikaful junub wal haid. Iktikafnya orang yang junub dan iktikafnya perempuan yang haid itu haram dan juga tidak sah. Nah, kalau di sini kan rukun-rukunnya iktikaf itu yang dikatakan syarat di sini ada rukun itu dua, an-niyat dan lubthu fil masjid. Niat dan berdiam diri saja di masjid. Kalau dalam kitab lain adalah ada 6 syaratnya, ada 4 rukunnya. Niat, lubthu, ditambah lagi mu'takafeh dan mu'takif. Mu'takafeh itu masjidnya, mu'takifnya adalah orangnya, orang yang iktikaf. Jadi ada rukunnya ada 4 kalau di sini. Kalau dikatakan masjid dan orang yang iktikaf itu adalah rukun ya. Cuma di sini juga ternyata campur-campur di keterangan ini. Syarat iktikaf ada niat juga, ada lubsu juga. Pokoknya poinnya adalah entah itu syarat, entah itu rukun. Syarat atau rukunnya iktikaf adalah niat, berdiam diri di masjid, terus suci dari hadas besar. Kalau suci dari hadas kecil nggak apa-apa, nggak punya wudhu diam di dalam masjid nggak apa-apa, termasuk iktikaf. Terus berakal Islam, ayakuna fi masjidin khalis al masjidiyah, yang tambahannya itu tadi muktakafehnya itu adalah masjidnya adalah ayakuna fi masjidin khalisil masjidiyah, masjid yang benar-benar masjid. Masjid yang benar-benar masjid itu apa? Ya fala yasihu fi nakhil musalla aw ribat, maka tidak sah itikaf di musola, tempat sholat biasa, bukan masjid, aw ribat atau di pondok pesantren, di pondok, di kamar, nggak sah. Tapi ada pendapat yang lain, enak nih perempuan nih, mengatakan innahu yasihu al-i'tikaf lil mar'ah faqat. Di pondok, di kamar itu sah i'tikafnya bagi perempuan saja. Ini dalam satu pendapat. Jadi kalian yang perempuan-perempuan silakan memakai pendapat ini kalau mau. Enggak usah di masjid. Apalagi misalnya sekarang ada himbauan, bahkan ada larangan berkumpul-kumpul termasuk di dalam masjid. Untuk menanggulangi, memutus rantai virus corona, penyebaran virus corona. Idza ayanat makanan fi baitiha lis-sholati, kalau memang di rumahnya itu ada tempat yang sudah ditentukan untuk sholat. Biasanya kan di rumah ada ruang sholat atau kamar untuk sholat atau musola. Nah, memang kalau memang ada di tempat di rumah itu ruangan yang buat musola, maka ya nanti yang perempuan-perempuan itu ya di situ saja iktikafnya, nggak usah ke masjid. Ini menurut satu pendapat. Menurut satu pendapat ya. Jadi ya nggak apa-apa, kalian lakukan aja pendapat ini. Daripada ke masjid nanti pertaruhannya malah fitnah. Pertaruhannya kalau memang sekarang, zaman-zaman sekarang atau hari-hari ini ada pertaruhannya melanggar peraturan pemerintah, tertular corona. Nah, pertaruhan semacam itu ya pakai kaul ini, pakai pendapat ini, nggak apa-apa. Terus diamnya itu walubthu fihi fawqa tuma'ninatis shalat. Diamnya adalah ya kayak tadi, lebih lama dari tuma'nina sholat. Fala yasihu al-muru, ini diam, maka tidak boleh, tidak sah kalau i'tikaf itu hanya masuk dari pintu masjid belakang menuju pengimaman terus balik lagi, keluar lagi. Nah, itu enggak sah. Hanya lewat semacam itu, harus diam. Harus diam, entah duduk, entah berdiri, diam.
Amma binisbati litaraddud fa yasihhu. Lana hukmuhu ka hukmul wuquf. Tapi kalau orangnya itu di dalam masjidnya itu enggak diam, alias jalan-jalan terus, muter-muter terus di masjid, muter jalan-jalan, misalnya di Masjid Istiqlal itu, muter jalan-jalan itu. Nah, itu sah. Beda dengan yang tadi itu ada lewat saja, misalnya dia misalnya masjid terus pintu samping dia lewat dari pintu sini keluar pintu situ atau keluar pintu sini, hanya lewat, jadi enggak diam, enggak lama di masjid, bukan enggak lama, enggak diam di masjidnya. Nah, kalau dia muter-muter di dalam masjid, jalan-jalan tapi di dalam masjid itu bisa dikatakan wukuf atau lubtu, maka sah i'tikafnya. Kalau jalan-jalan tidak duduk di masjid tapi malah jalan-jalan. Kesunahan i'tikaf banyak. I'tikaf itu sendiri sudah sunah. Nah, ditambahkan ke sunnah yang lainnya. Pertama, misalnya kesunahan adalah berada di masjid jami'. Jadi bukan masjid-masjid biasa, masjid jami', masjid yang biasa digunakan untuk Jumatan. Itu kesunahan. Terus kalau di masjid biasa bisa nggak? Bisa, tapi nggak dapat kesunahan ini. Terus lamanya, sunahnya itu lamanya adalah ayakuna yauman kamilan, sehari full. Yang paling utama justru adalah malam habis taraweh sampai pagi setelah subuh jam 6 baru pulang. Atau malam terus sampai malam lagi sampai maghrib, buka puasa, berangkat ke masjid, i'tikaf dalam masjid sampai siang, sampai sahur di masjid sampai siang, buka puasa baru pulang. Kalau mau ayakuna syaiman, lagi syaratnya kesunahan lainnya adalah dia puasa. Jadi siang hari ini berarti ya. Iktikafnya siang harinya itu ketika dia iktikaf puasa. Ayuksiro minat doa wa zikri wal ibadah. Ketika iktikaf ya berbanyak doa, zikir dan ibadah. Sunnah berikutnya adalah ayatul makruhat wal lagwi. Maksudnya ketika di dalam masjid ya menjauhi hal-hal yang dimakruhkan dan bermain-main. Wa yang dzuruhu liusaba alaihi thawabal fardi. Alangkah lebih baiknya i'tikafnya itu dinazari. Kalau saya begini nanti saya nazar i'tikaf. Biar apa kok dinazari? Nah, ini sunnah, nazar untuk i'tikaf sunnah. Nah, melaksanakan i'tikaf nazar sendiri adalah wajib. Kenapa kok sunnah untuk i'tikaf nazar? Supaya nanti ketika nazar, ketika i'tikaf itu kan nazar wajib, maka ganjarannya seperti ganjaran wajib. Tuh. Ada permasalahan begini. Syakhsun dakhala al-masjid wa nawal i'tikaf. Ada seseorang yang masuk masjid, lalu dia niat i'tikaf. Wa kharaja minhu, lalu dia keluar lagi. Tsumma raja'a ila masjid, lalu dia balik lagi ke masjid. Nah, ketika masuk keduanya ini, fal yanwi al-i'tikaf marratan ukhra. Apakah dia wajib untuk niat i'tikaf lagi untuk yang kedua kalinya? Am takfihi an niyatul ula, atau cukup dengan niat yang pertama? Bagaimana? Fihi tafsilun. Dalam masalah ini ada tafsil, diperinci. Fataratan yutliqu al-muddah wa taratan yuqayyaduha. Wa taratan yakunu nazan wa taratan yakunu manduban. Dilihat-lihat dulu. Dilihat dari sisi waktu lamanya, lama dia di masjidnya yang pertama itu. Masuk masjid, niat i'tikaf, lalu keluar lagi. Nah, masuk itu lamanya, mudahnya, lamanya, masanya itu berapa?
Idza atlaqa al-i'tikaf lam yuqayyad bimuddah. Kalau dia iktikafnya itu tidak ditentukan dengan waktu, lam yuqayyad bimuddah fa nanzuru. Ini banyak nih tafsirnya. Kalau dia idza kharaja min masjid bila azmin 'ala al-'aud 'inda khurujihi lazima al-istinaf niyatul i'tikaf mutlaqan. Kalau dia keluar dari masjid dengan tanpa azam dan dengan tanpa ada kemauan keinginan akan balik lagi ketika keluarnya, maka wajib untuk memperbarui atau memulai niat dalam i'tikaf yang kedua atau masuk yang kedua. Baik keluarnya karena qadha il hajat atau enggak. Jadi begini. Dia masuk masjid, kemudian selama beberapa lama dia keluar. Ketika keluar masjid itu dia nggak ada pikiran, nggak ada keinginan, nggak ada azam sama sekali mau balik lagi i'tikaf. Keluar saja, entah mau ada hajat atau enggak. Nah, tiba-tiba dia mau i'tikaf lagi mau nerusin lagi Nah, kemauan azamnya ini ada ketika dia mau masuk, bukan pas dia mau keluar. Nah, kalau semacam ini, maka ketika dia masuk lagi yang kedua kalinya wajib untuk niat lagi. Tapi kalau dia ketika keluarnya itu punya keinginan, nanti saya balik lagi lah, saya mau keluar dulu, lalu keluar, balik lagi, nah itu nggak usah niat lagi. Boleh nggak niat iktikaf di dalam sholat? Kita masuk sholat maghrib, Allahu Akbar, lupa, oh iya saya belum niat iktikaf tadi masuk masjid. Ya juzu lahu ayyanwiya biqalbihi fi asna'is sholat. Boleh di dalam hatinya ketika sholat niat iktikaf. Tapi jangan wala ya juzu ayyatalaffadhu, jangan dilafadzkan. Jangan dibunyikan nawaitul i'tikaf, jangan, tapi di dalam hati saja. Ini cukup sekian tentang masalah i'tikaf. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.